Suara Pertuni Banyumas dan Sandiwara Lovers mempersembahkan Sandiwara Radio Tunanet yang berjudul Kisah Cinta Pendekar Gila. Naskah sutradara teknik dan montase Ardinal Purbowo. Para pemain: Agung Maradona sebagai Abimana, Sahirin sebagai Katra, Bowo sebagai Gito Brewok, Wito Dirja sebagai Macan Codet, Faiz sebagai Jaka Surya, Laila sebagai Sumi, Tina sebagai Asri Ananta, Asturi sebagai Risah, Dwi Kurniasih sebagai Sekar, Weni sebagai Mila, Rahma sebagai Utah Geni, Siti Marfuah sebagai Sitri, Sulika sebagai Sipar. Pembawa cerita James AI. Selamat mendengarkan. Abimana, awas jangan lompat. Aduh. Aku tidak bisa terbang seperti burung itu. Aduh, gimana? Ih. Sudah dibilangin jangan lompat, malah lompat. Dasar gendeng. Aduh, Abimana, kamu itu manusia, bukan burung yang punya sayap, tahu? Kenapa manusia tidak punya sayap, Mbok? Aduh, mau usah mikir yang rumit-rumit. Nanti biar kakek Katra aja yang menjawab ya. Terang aja kita pulang, Le. Tapi aku masih mau main-main di sini, Mbok. Sudah sana. Mbok pulang saja dulu. Sana. Abimana, dengar kata kakekmu ya. Setelah Mbok Sumi selesai nyuci, kamu juga harus ikut pulang. Lagian ngapain sih main gitu-gituan? Udah ya pulang, Le. Mbok Sumi, tidak asik Le, kesini Le. Kenapa? Kamu mengantuk ya? Nyam. Biasa, Kek. Kalau perut sudah kenyang, pasti hawanya ngantuk, Kek. Ini Le, kakek ingin bicara sama kamu sebelum kamu mengantuk. Tapi ini serius. Kakek. Memangnya aku tidak pernah serius apa sama kakek? Memang, kakek sangat pahami kenapa engkau begitu. Memang kenapa, Kek? Waktu itu, ibumu menggendong kamu sambil berlari-lari menghindari musuh. Hingga kamu terjatuh sampai kepalamu membentur batu. Lalu ibuku terbunuh oleh orang itu kan, dan kakek menyelamatkanku. Kakek sudah bercerita itu berulang kali kepadaku. Apa kamu tak ingin membalas dendam atas kematian ayah dan ibumu? Buat apa, Kek? Kata kakek, menendam itu tidak baik kan? Mending aku nyubur kali aja biar seger, Kek.
Rupanya kau masih ingat akan kata-kata kakekmu itu. Wah, aku tidur dulu, kek. Aku sudah ngantuk, kek. Sebentar, Le. Semalam, kakek mendapat wangsit setelah bersemedi untuk disampaikan kepadamu. Apa itu, kek? Sudah saatnya kamu menikah, Le, dan kamu harus bisa mencari calon istrimu sendiri. Buat apa, kek? Aku lebih suka hidup di sini bareng sama kakek, sama Mbok Sumi, dan bermain sama burung-burung itu. Kakek juga senang, Le. Tapi ini wangsit yang harus kakek sampaikan kepadamu. Kamu harus menikah. Lalu aku harus bagaimana, kek? Berjalanlah ke arah barat dan kamu akan mendapatkan calon istrimu. Lalu bagaimana ciri-cirinya, kek? Berbulu, bersayap, ataukah berkuku tajam, kek? Bukan seperti itu, Le. Dia adalah seorang wanita yang akan membuatmu jatuh cinta dan bahagia. Jatuh cinta dan bahagia. Lalu bagaimana rasanya, kek? Nanti kamu sendiri akan merasakannya, Le. Sekarang berkemaslah. Esok sebelum pagi, segera tinggalkan tempat ini. Wah, selamat pagi matahari. Terima kasih. Kamu sudah menghangatkan tubuhku di pagi hari ini ya. Akhirnya sebelum fajar menyingsing, Abimana menuruni bukit. Dari kejauhan sana, kakek Kata dan Mbok Sumi mengamatinya serta berdoa agar Abimana segera menemukan jodohnya dan hidup bahagia. Syukur-syukur kewarasannya dapat kembali seperti sedia kala. Abimana terkesiap melihat sebuah perkarungan di mana seorang nenek dikeroyok oleh dua orang pemuda-pemudi, tapi si nenek tidak gentar, bahkan dapat membuat pemuda-pemudi itu terdesak dan kelapakan. Dengan cepat nenek itu mengeluarkan bola-bola api dari mulutnya dan menyerang kedua pemuda-pemudi itu yang tak sempat berkelit. Tiba-tiba Abimana melompat dengan cepat dan menggagalkan serangan nenek itu. Ya. Dan kau anak muda, kau dari mana dan dari perguruan mana? Wah, ada nenek bisa mengeluarkan api dari mulutnya. Makan apa dia ya? Bocah Sitin, kau dengar kataku tidak? Jangan marah-marah begitu dong, Nek. Aku hanya sedikit memeringkan saja supaya tidak mengenai mereka kok. Hanya begitu aja kok marah. Ih. Bocah Edan, itu adalah serangan mematikan. Dan kau seenaknya menggeser seranganku. Siapa gurumu yang hebat itu? Siapa bilang aku punya guru, Nek? Aku hanya punya kakek dan pembantunya. Nah, itu yang mengajarin aku silat, Nek. Tahu? Bicara denganmu sama saja bicara dengan monyet. Awas kalian. Lain waktu akan kubalas kalian. Terima kasih sobat, kau telah menyelamatkan kami berdua. Oh ya, perkenalkan, namaku Asri Ananta dari perguruan Matahari Sakti. Dan namaku Jaka Surya. Ya, namaku Abimana.
perguruan Matahari Sakti. Lalu, kenapa kalian berkelahi dengan nenek itu? Ceritanya panjang sobat. Singkatnya, perguruan aliran putih seperti kami sengaja dilumpuhkan oleh perguruan buaya api untuk dapat menyerang ke kerajaan. Hei, sini! Hei belalang, kamu berlompat-lompat seperti itu, seperti katak saja. Hihihi. Sepertinya sahabat baru kita ini kurang waras, Asri. Marilah kita melanjutkan perjalanan menuju ke Padepokan Tapak Sakti guna menyatukan kekuatan untuk menghalau serangan mereka. Baiklah Kakang. Hai Abimana. Kami sangat berterima kasih atas budi baikmu telah menyelamatkan kami. Dan sekarang kami harus melanjutkan tugas kami. Abimana, kami pamit dulu ya. Iya. Sedang apa kau, Gito Brewok? Oh, guru sudah kembali. Ini sedang berdiskusi dengan macan codet guru. Bagaimana keadaan di luar sana, guru? Semua sesuai rencana kita. Perguruan kocar kacir. Dan semua mencari muka di depan raja. Itulah yang kita inginkan. Mungkin serangan akan lebih cepat dari rencana awal kita. Gitu. Tapi ada hal aneh yang aku temui. Hal aneh apa, guru? Aku tadi bertemu dengan pendekar yang tidak bisa dianggap remeh. Dia bisa membelokkan seranganku. Begitukah guru? Baru kali ini aku mendengar ada seorang pendekar yang dapat menahan jurus yang guru keluarkan, bahkan membelokkannya. Benar gitu. Tapi kelakuannya aneh. Seperti orang yang kurang waras. Apakah guru mengetahui dari mana ia berasal? Itulah yang membuat aku penasaran. Itu. Seumur hidupku, aku belum pernah menghadapi jurus yang dia mainkan. Tapi dia kan kurang waras, jadi kita tidak perlu terlalu memikirkannya. Nanti biar kusuruh saja macan codet untuk menghabisinya. Itu terserah kau saja gitu. Aku mau bermeditasi dulu. Jadi jangan ganggu aku dalam beberapa hari ini gitu. Baik, silahkan guru. Nanti biar aku suruh anak buahku untuk menjaga tempat guru bersemedi. Aneh juga ya gitu. Ada seorang pendekar yang kurang waras. Kurang waras bisa menangkis jurus dari gurumu itu. Ya. Tapi kita harus fokus dengan rencana kita. Bagaimana dengan kapal yang kita pesan? Sepertinya hampir selesai ya gitu. Mungkin dalam beberapa hari ini bisa kita pergunakan. Bagus, macan codet. Kerjamu sangat baik. Awasi terus pembuatan kapal kita dan selidiki pendekar gila itu. Siap. Sekarang aku akan pergi. Baik. Berhati-hatilah, macan codet. Pagi itu, wanita setengah baya tengah bersimpuh meratapi jenazah suaminya. Di hadapannya tengah berdiri seorang laki-laki bertubuh kekar dan berwajah codet yang sangat mengerikan. Kau mau apa lagi, Jahanam? Sudah kau bunuh suamiku. Apakah kau juga menginginkan nyawaku? Sipar.
Untuk apa aku harus menghabisi dirimu? Hidup pun kau sudah tidak ada artinya lagi. Jahanam, kutu busuk. Kau sudah membuatku dan keluargaku berantakan. Sekarang, ayo bunuhlah aku. Ayo bunuh. Membunuhmu sama saja dengan mengotori tanganku sendiri. Itulah resiko dari akibat kau berusaha lari dari kelompok kita. Biarkan suami meratapi di alam baka sana. Dan silakan kau bersenang-senang di dunia ini. Jahanam, kutu busuk. Akan kubunuh kau. Hiat! Apa? Kau ingin mati? Baiklah, kuturuti keinginanmu. Ya! Iya. Terjebak. Siapa yang berani menghalangiku ini? Jangan cuma beraninya dengan orang yang tidak berdaya. Coba lawan aku. Iya. Iya. Hah? Ilmu seujung kuku sudah berani melawanku. Sekarang rasakan cakal mautku. Ya. Ya. Berdebar. Siapa lagi ini? Ada jenazah di sini. Hei, bantu aku. Ini ada jenazah. Ayo, mau dikubur atau dikremasi? Hai, sekarang ini yang kau hadapi adalah macan codet dari hutan angker. Wah, wah, wah. Wajah jenazah ini kenapa lebam sekali ya? Sepertinya seperti kena pukulan yang hebat. Pendekar Sinting, dengarkan aku. Dan hadapi aku. Ya, jos. Jurus apa itu? Padahal punya aku sudah kugerakkan semuanya. Sepertinya dia ditanggapi dengan main-main saja. Ini tidak boleh diremehkan. Baik, aku harus lebih hati-hati. Ya, Terima kasih, Tuan Pendekar. Anda telah menyelamatkan nyawa kami semua. Menyelamatkan kami? Iya, aku dan ibu ini. Ah, tidak kok. Aku hanya menyelamatkan jenazah ini. Ayo kita kebumikan jenazah ini. Itu jenazah suamiku. Oh iya, namaku Sipar. Dan aku Sekar. Ayo kita kebumikan dulu jasad suami ibu. Hai, mau kemana kau, Tuan? Sepertinya tugasku udah selesai. Sipar dan Sekar, aku pamit ya. Aduh. Aduh, kenapa, Tuan? Jangan panggil-panggil Tuan terus dong. Namaku Abimana. Ya, kau kan baru memberitahukannya sekarang. Kau mengadu kenapa? Aduh, perutku lapar. Minta diisi. Aduh. Baiklah sobat, sebaiknya kau ikut aku dulu. Akan kucarikan makanan buatmu. Dan Ibu Sibar, kita pamit dulu. Terima kasih Sekar dan juga kau Abimana. Aku telah banyak berhutang budi pada kalian. Hai, kalian mau kemana? Iya,
Semoga Sang Yang Widih selalu melindungi kalian semua. Bagaimana Abimana? Apakah perutmu masih keroncongan? Terima kasih, sudah cukup sekarang. Kini malah perutku semakin membuncit karena kepenuhan. Sekarang coba kau ceritakan dari mana dan apa tujuanmu datang kemari. Udaranya sejuk sekali. Aku jadi mengantuk. Rupanya kau sedang berpura-pura gila ya, Abimana. Coba kau lihat aku. Apakah aku terlihat cantik? Wah, aku baru tersadar. Aku bersama bidadari. Mukanya cantik dan tubuhmu. Ada apa, Abimana? Apakah tubuhku terlihat gendut? Atau bagaimana? Waduh, tubuhmu indah sekali. Kamu benar-benar pahenol. Panas sekali. Biar ku buka bajuku dulu sebentar. Kau hanya laki-laki sinting. Mana mungkin kau berani berbuat macam? Oh, Sekar, apakah kau yang pernah kakek ceritakan? Kakek? Siapa kakekmu? Dan apa yang diceritakan padamu? Kakek Gatra pernah bercerita. Aku harus mencari wanita yang bersedia aku nikahi. Dan aku sudah mendapatkannya. Maksudmu wanita itu aku? Ya, kau bidadari yang akan mendampingiku. Bagaimana sekarang? Sebelum aku menjawab, apakah kau dapat memperlihatkan jurus ampuhmu? Karena aku tidak suka dengan lelaki pecundang. Aku lebih suka dengan lelaki yang bisa melindungiku. Lihat di sana. Ada pohon cemara, dan dapatkah kau melompat ke ujung cemara itu dan berdiri dengan satu kakimu? Kamu ingin bermain-main saja denganku atau kamu ingin melihat kemampuanku, ha? Baiklah, aku penuhi permintaanmu itu. Dan dengan sekali lompatan, Abimana telah mencapai pucuk tertinggi pohon cemara tersebut dengan satu kakinya. Bahkan ia berjembalitan seenaknya, karena ilmu meringankan tubuhnya sudah mencapai kesempurnaan. Ya. Bagaimana Sekar? Apakah kamu sudah puas melihatnya? Ilmu meringankan tubuhmu hebat juga. Tapi apakah tidak merasakan sesuatu? Merasakan sesuatu? Apa maksudmu? Ada. Kenapa aku tidak bisa menggerakkan tubuhku? Aduh. Dasar pendekar tolol. Laki-laki bodoh sepertimu tidak pantas menikah. Iya.
Abimana terkejut karena ia tidak dapat menggerakkan tubuhnya. Sekar telah memberikan racun pada makanannya. Tiba-tiba Sekar menghunus pedangnya dan membabatkan ke tubuh Abimana. Kau sudah kembali, Sekar? Tentu saja sayang, tugasku sudah beres. Jadi, kau sudah membunuhnya? Tentu saja sayang, ternyata pendekar itu tak sehebat atau seperti yang guru cerita. Kau tahu siapa namanya dan siapa gurunya? Dia bernama Abimana dan gurunya bernama Gat. Abimana. Gatra. Sepertinya aku pernah mendengar nama itu. Tapi di mana ya? Tak perlu mengingat, karena dia sudah mampus di tanganku dan rencana kita untuk menguasai kerajaan ini tidak ada yang. Benar sayang. Mari kita rayakan keberhasilan ini dengan minum arak ini. Ayo, bersenang-senanglah. Aduh, di mana aku? Aduh, kenapa tubuhku sakit semua? Aduh. Tenang anak muda, aku sedang mengobatimu. Mengobati? Memang aku kenapa, Mbok? Aduh, itu rambut si Mbok kenapa jadi begitu? Lucu sekali. Bisa diam tidak? Nyawamu sedang di ujung tanduk, kau malah berkelakar. Dasar sinting. Benar, Mbok. Aku juga kadang sering dipanggil sinting. Aku heran sama rambut kamu, Mbok. Setengah putih, setengah hitam. Emangnya uban putih itu nggak pernah si Mbok cabut, Mbok? Aduh, ini bocah. Hei, pemuda sinting. Jeroanmu terluka di sana-sini. Kau malah mengomentari rambutku. Iya, aneh aja. Baru kali ini aku lihat wanita ubahnya seperti itu. Mbok Sumi saja ubahnya nggak seperti itu. Lucu. Lama-lama ku geplak kepalamu. Menyesal aku menolongmu. Bagaimana, Guru? Apakah dia dapat diselamatkan? Lihat saja, dia sudah sadar. Tapi luka separah ini sama sekali dia tidak merasakannya. Wow, apakah aku sedang berada di kayangan ya? Aku melihat wanita secantik ini. Waduh, cantik sekali. Kenapa kau melihatku? Ada yang aneh denganku? Tidak, apakah kau bidadari ataukah aku sedang berada di kayangan? Dasar pemuda tolol. Kau masih berada di dunia. Sepertinya kau tidak pernah ke kota raja ya? Kota raja? Apa itu? Itu suatu daerah ramai, tempat kerajaan berdiri. Dan di sana kau akan mendapati banyak wanita yang lebih cantik dari aku. Sudah. Biarkan dia istirahat dulu. Nanti kalian bisa ngobrol sepuasnya. Baik, Guru. Aku akan menyiapkan makan malam dulu. Jadi, komplotan si Gito Brewok itu sudah merencanakan semua ini. Benar, Bunda Guru. Makanya Guru memerintahkan kami ke sini agar kita dapat bersatu melawan mereka. Bagaimana menurutmu, Nila? Kalau hanya 2 perguruan silat saja,
sepertinya kita akan kesulitan, Guru. Kecuali... Di mana? Wah, ternyata kau di sini, sobat. Kalian sudah saling kenal? Iya, dia adalah pemuda yang aku ceritakan tadi. Berkat pertolongannya, kami dapat sampai ke sini. Iya, sangat yakin dengan hadirnya di mana dapat menghalau pemberontak-pemberontak itu. Kau yakin dia yang menolongmu? Benar, Nila. Dia mampu menahan jurus maut dari Mini Wotakeni, bahkan memelukkannya. Tidak begitu juga, sobat. Nyatanya, Nila membawaku ke sini dan Bunda yang mengobatinya. Ada bulan purnama sangat indah. Aku ingin melihatnya. Aku ke bukit saja. Ingin melihatnya. Asik. Aku sih bukannya merendahkan Abimana, tapi kelakuan gilanya itu, apakah bisa kita andalkan untuk tugas yang sepenting ini? Abimana harus didampingi oleh orang yang tepat. Dia memiliki kekuatan yang sangat luar biasa, tapi dia tidak tahu untuk apa dan bagaimana. Jadi, kau harus mendampinginya, Nila. Aku? Kenapa aku, Guru? Kenapa bukan kakak Sitri saja yang mendampingi si gila itu? Nila, aku ini sedang banyak pekerjaan. Lagi pula, aku gak sabaran. Salah-salah, nanti dia tambah gila gara-gara aku. Sudah. Keputusanku sudah bulat. Nila, kau dan Abimana segera berpencar menuju ke arah lautan. Aku mendengar ada sekelompok orang membuat kapal yang sangat besar, tapi entah untuk apa. Dan kau, Sitri, bawa seluruh teman-temanmu, lalu bergabung bersama Padepokan Matahari Sakti guna menghalau seluruh pemberontak yang akan menyerang ke kerajaan. Aku akan membantu kalian dari belakang. Baik, Guru. Waduh, ada pendekar wanita sedang bertarung. Cantik-cantik. Jantungku berdebar-debar. Rupanya ada yang sedang mengintip kita, Kang Bo. Aduh, kepalaku sakit sekali. Aduh, kok kalah sekali, Nila. Kenapa kau pukul palaku? Aduh. Mau apa kau kesini, Abimana? Dasar lelaki mata keranjang. Ya, aku tidak sengaja melihat kalian berlatih. Tak sengaja? Tapi matamu melotot begitu. Memang kami sedang membuat pertunjukan apa? Nih, rasakan lagi. Aduh, galak banget sih kamu, Nila. Udah, aku mau pergi. Seharusnya kau jangan terlalu keras dengan Abimana. Kau harus memaklumi tingkah lakunya. Memaklumi sih memaklumi. Tapi dia juga harus diajari agar tidak berpikir mesum terus. Iya, terserah kau lah. Sekarang aku harus kembali untuk mempersiapkan keperluan dalam perjalanan kita nanti. Kau di sini, Abimana? Kenapa kau tidak pulang dulu untuk makan malam? Tidak. Aku sedang melihat keindahan bulan purnama itu. Kau marah padaku ya? Marah bagaimana? Apakah aku ada hak untuk marah? Maafkan aku ya, Abimana. Aku terlalu keras padamu. Tapi itu semata karena aku ingin kau menjadi lelaki jantan. Lelaki jantan? Seperti apa itu? Ya, lelaki yang mampu diandalkan dan dapat melindungi wanita. Seka juga pernah bilang begitu, tapi dia juga pernah melukaiku juga. Kau pria yang masih lugu, Abimana. Kau masih harus banyak belajar lagi mengenai kehidupan ini.
dan cinta. Itu juga yang kakek Gatra sampaikan kepadaku. Aku harus mencari wanita yang aku sayangi dan saling mencintai. Tapi aku tidak tahu apa yang namanya cinta dan harus bagaimana. Ya, nanti kau juga akan merasakannya, Abimana. Itu juga yang kakek katakan padaku. Sekarang yang ada di pikiranku, aku ingin pulang ke tempat kakek. Aku tidak peduli apa itu aliran hitam, apakah itu aliran putih, dan aku juga tidak peduli apa itu kota raja atau itu kerajaan. Yang jelas aku harus pulang dengan wanita yang aku cintai. Tapi seperti apa? Aku harus berbuat apa? Apa? Pusing aku. Tenang, Abimana. Setelah ini semua selesai, aku akan membantumu untuk mencarikan wanita yang kau cintai. Bagaimana? Benarkah itu, Nila? Kau berjanji? Apakah kau tidak berbohong seperti Sekar? Aku tidak pernah berbohong, Abimana. Kecuali jika terpaksa. Saatnya kerajaan Ciwo Pamulian akan hancur. Sekar, bagaimana dengan Macan Codet dan Guru? Mereka sudah masuk merangsak ke kota raja bersama semua anak buah. Bagus. Sebentar lagi. Sebentar lagi kerajaan itu akan hancur. Hei kalian, bawa cepat mesi itu ke Meriam. Hati-hati membawanya. Ya, hati-hati. Sebelum mendengarkan cerita selanjutnya, jangan lupa like, share, dan subscribe channel DPC Pertuni Banyumas. Sebagai tanda dukungan Anda untuk kreativitas para tunanetra. Mari kita dukung kreativitas para tunanetra dengan cara yang baik. Jangan dengarkan yang bacakan alias dalam bentuk MP3. Terima kasih. Selamat mendengarkan. Ini yang aku nantikan. Kematian dan kengerian. Bagaimana Nini? Bisakah kita bergerak sekarang? Tentu saja, Macan Coret. Bawa pasukanmu dan obrak-abrik kerajaan. Pasukan, ayo kita gerak sekarang. Bodoh. Ini adalah sandiwara kolosal. Mana kudanya? Maaf, kesalahan teknis.
Wah, baru kali ini aku melihat meriam dan kapal sebesar itu. Gila. Ini memang benar-benar gila. Pantas saja mereka berani sekali ingin menghancurkan kerajaan dengan pasukan yang tidak terlalu banyak. Ternyata mereka ingin menghancurkan kerajaan dengan meriam raksasa ini. Lalu kita harus bagaimana, Nila? Ayo cepat, kita harus menggagalkan serangan mereka. Ayo Abimana, kita mengendap-endap menyusup ke kapal itu. Baik, Nila. Ya. Aduh, bagaimana cara menggagalkan meriam itu ya? Wow, ada penyusup rupanya masuk. Abimana, akhirnya kita berjumpa. Kau tahu namaku? Ya, sekalipun kau baru keluar dari sarangmu, tapi aku sudah mengenalmu. Kau pasti penasaran denganku kan? Perkenalkan, namaku Kito Brewok dari Padepokan Buaya Api. Nama perguruan aneh banget. Kenapa kau tidak kasih nama saja? Misalkan perguruan buaya darat atau serigala gadungan gitu. Seharusnya kau merasa takut karena sedang berada di tempatku. Kata kakek, selama kita masih berbuat kebaikan, kita tidak boleh takut. Lalu, apakah kau sedang melakukan hal yang benar dengan membela kerajaan itu? Lihat, kerajaan itu tidak pernah mengurusi rakyatnya dengan baik. Dan lihat itu, membangun kerajaan saja tidak becus, dekat dengan laut, tanpa punya armada laut yang baik. Lalu, lihat, apakah itu disebut dengan raja yang arif dan bijaksana? Kenapa kau diam saja, Bimana? Kenapa? Kau seharusnya tidak berada di sini. Bukankah yang kakekmu inginkan, kau mencari wanita yang kau ingin nikahi, bukan berada di sini. Jadi, jangan ganggu urusan kami. Cepat pergi dari sini. Pergi. Kau benar gitu. Manusia memang selalu bikin kepalaku pusing-pusing. Lalu, kenapa kau tidak cepat pergi dari sini? Oh iya. Apakah kau masih teringat dengan Sekar? Sayang, dia adalah milikku. Dan akulah yang memaksa dia untuk membunuhmu. Jahanam, jadi kau yang memperalat Sekar ya? Ternyata kau masih waras, sobat. Ayo, kau marah, Ayo bunuh aku. Ayo bunuh aku, Ayo. Kakek hanya mengajarkanku untuk membela diri, bukan menyerang. Jadi, aku tidak bisa gitu, Brewok. Hihihi. Cuy, persetan dengan kakekmu. Baiklah, aku yang akan membunuhmu. Ya. Berdebah, kau ingin main-main denganku ya? Lihat ini, jurus bola api pencabut nyawa. Edan kau Bimana. Kau dapat menahan jurusku. Tapi, apakah kau dapat menahan jurusku yang satu ini? Rupanya, kau tidak bisa dianggap remeh. Walaupun otakmu sinting. Biarlah, pedangku ini akan memisahkan kepalamu dari tubuhmu. Ya, pedang naga penyebru api.
Benar kata guru. Rupanya dia tidak bisa dianggap sebelah mata. Baiklah, kita akan adu nyawa. Kau memang hebat, Abimana. Kau sekarang boleh membunuhku. Ayo bunuh aku. Kata kakek, aku tidak boleh menyakiti orang lain. Apalagi membunuhnya. Tahu? Biar aku saja yang bertindak. Nila, kenapa kamu membunuhnya? Orang jahat sepertinya harus dibasmi dari muka bumi ini, Abimana. Berdebah kau telah menghabisi calon suamiku. Dia. Nila, jangan. Ya. Abimana, minggir. Jangan halangi aku. Cepat, menyingkirlah. Tidak, kau jangan membunuhnya. Aku... Cepat menyingkir, Abimana. Sekar segera menancapkan pedangnya ke arah pinggang Abimana. Dengan cepat, Nila membabatkan pedangnya menghabisi Sekar. Abimana, kau tidak apa-apa? Tidak apa-apa, Nila. Cepat, kau halangi meriam itu agar tidak menyerang ke kerajaan. Dengan sedikit bimbang, Nila segera menuju ke arah meriam. Di kejauhan sana, secara bersamaan, Nini Wutakini dan Macan Codet terkejut melihat kondisi kerajaan yang sangat sepi. Dasar pengecut! Mereka lari dari ancaman serangan kita. Ada yang aneh di sini. Tapi apa ya? Tidak perlu berpikir terlalu keras, Nini. Ayo serbu! Berjebak. Ternyata kita dijebak. Sebelum meriam itu meledakkan tempat ini. Dari muka Bopeng. Dan sekarang, akulah lawanmu. Pertarungan sengit antara Cakra Surya melawan Macan Codet. Sedangkan Nini Wutakini harus berhadapan dengan Citri dan Asri Ananta. Kalian bukan lawanku, bocah tendit. Benar betul Keni, akulah lawan. Ayo Sitri dan Asri, bantu aku menghabisi jahanam ini. Bedebah. Kalian beraninya main keroyokan. Menghadapimu tak perlu basa-basi. Ayo cepat tinggalkan tempat ini. Ayo cepat.
sungguh taktik yang sangat luar biasa. Seluruh rakyat dan isi kerajaan mengungsi sebelum pasukan macan codet menyerbu. Berkat Lisah yang pernah menjabat sebagai panglima perang, dapat menahan pasukan macan codet yang ingin berbalik. Dan ketika meriam itu meledakkan kerajaan, akhirnya pasukan macan codet harus hancur berantakan bersama kerajaan tersebut. Maafkan aku, Guru. Aku gagal menjalankan tugas. Kau tidak gagal, Nila. Kau telah menghabisi Gito Prewok, sehingga tidak ada lagi yang tersisa. Bagaimana dengan Abimana? Aku tak tahu, Guru. Ketika aku kembali, dia sudah tak ada. Dan Sekar pun juga sudah tidak ada. Carilah dia, Nila. Kalian sudah ditakdirkan berjodoh. Bagaimana Guru begitu percaya diri mengatakan bahwa dia adalah jodohku? Itulah yang aku rasakan ketika bertemu dia. Dan juga wangsit yang aku terima ketika bersemedi. Tapi aku belum merasakan apa-apa, Guru. Aku... Kalian berdua memang sama-sama muda. Dan tidak tahu apa artinya cinta. Jadi, temanilah dia. Biarkan cinta tumbuh dengan sendirinya. Baiklah. Aku pergi dulu, Guru. Di kejauhan sana, berdiri seorang pemuda yang menatapi sebuah pusara dengan pandangan sepi. Kau di sini, Abimana? Kenapa semua itu datang dan pergi begitu cepat? Aku tidak tahu apa itu cinta dan bagaimana rasanya. Dan kau pikir Sekarlah yang kau cari, bukan? Apakah itu cinta? Bukan. Karena cinta adalah sesuatu yang indah dan bukan saling menyakiti. Aku tidak merasa sakit ketika dia menancapkan pedangnya ke tubuhku. Tapi ia telah menyakiti hatimu berulang kali. Lalu di manakah cinta harus kucari? Tak perlu kau mencarinya. Karena cinta itu akan datang sendiri dengan beriringan waktu. Jadi aku dapat kembali ke rumah kakek dan menyampaikan bahwa aku telah menemukan wanita yang aku cari? Benar. Dan cinta yang akan menyertaimu kembali ke sana. Terima kasih, Nila. Ayo pendekar gila, kita bertaruh. Siapa yang akan sampai duluan? Hiu, hiu, hiu. Baik, Nila. Awas kau. Ya, 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 ya. Baiklah, cukup sekian ceritanya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel DPC Pertunjukan Rumah sebagai tanda dukungan Anda untuk kreativitas tunanetra. Terima kasih banyak dan sampai jumpa.